siang, pagi, setengah siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Ririn? Alhamdulillah baik. Selesai pembelajarannya hari ini? Alhamdulillah selesai meskipun Wow, ya kan? Oke, pelan-pelan ini ya saking gigi. Oke Bu Ririn, kali ini berjumpa lagi dalam pendampingan kelima 11 September 2024. Apakah Bu Ririn sudah siap untuk mengikuti pendampingan wawancara hari ini? siap tadi. Oke, perlu jenengan ketahui tema pendampingan hari ini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, fokus pendampingan yang akan saya refleksi bersama dengan yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Ini saya kulik apa saja program-program yang sudah jenengan buat bersama rekan-rekannya. Kemudian diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dan rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Ya, ini berarti sudah lewat tapi akan saya refleksi lagi nih. Mengingatkan kembali berarti. Ya, kita refresh. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan. Apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ini, termasuk pembelajaran daring di LMS yang dengan jalani? Pada 1 bulan ini saya ikut Lokakarya yang keempat kemarin itu, alhamdulillah itu sangat menyenangkan. Ilmu saya bertambah. Terus saya untuk mengimplementasikan ke anak-anak juga bertambah. Jadi nggak monoton Bu pada waktu pembelajaran. Jadi anak-anak merasa mungkin dalam dirinya, oh Bu Ririn sudah berubah, tidak seperti dulu. Seperti alhamdulillah nih, itu yang dengan rasakan nih. Ada lagi mungkin pengalamannya selain Lokakarya selama belajar di LMS? Ya, selama belajar di LMS itu tambah banyak ilmu yang saya dapatkan Bu tadi, terutama masalah untuk IT di LMS kan juga kita harus menguasai IT, karena nanti kalau waktu kita mengunggah tugas itu kan juga harus kita sendiri. Jadi saya betul. harus lebih mahir ini ya. Alhamdulillah, pokoknya ada perubahan berarti nggak seperti harus berubah untuk murid, berdampak untuk murid. Dan jadi nanti kalau belajar IT ya nanti anak-anak sedikit-sedikit saya ajarin. Oke, baiklah. Kalau gitu apa rencana tindak lanjut dari pendampingan individu yang lalu? Tindak lanjut yang ingin saya tindak lanjut itu ingin bekerja sama dengan teman sejawat membangun kolaborasi supaya pembelajaran kita itu tidak monoton. Maksudnya itu ya nggak harus menerangkan di dalam kelas atau apa, terus lebih bervariasi supaya anak-anak itu tidak bosan. Malah kemarin itu waktu Lokakarya itu saya mendapat pengalaman dari teman. Ada usulan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kalau bisa itu gurunya jangan berubah. Maksudnya kita mengikuti. Ya saya sempat protes dulu, nanti waktu walah gini piye ngono. Sama orang tua kok waleh, waduh saya langsung diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus dicoba itu untuk nyerang sendiri atau sudah pernah dicoba disampaikan ke rekan-rekannya di lembaga pendapat seperti itu? Pernah sih saya, waktu itu masih senior saya yang di sini, saya usul seperti itu. Awalnya juga nggak menerima Bu. Terus nggak kok Bu Ririn diprotes wali murid, kok gurunya panggah ya, kok gak ingin ganti. Akhirnya saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nanti kita itu bisa tahu karakter anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu maunya bagaimana, itu kita biar mengenal. Terus anak-anak itu nggak akan bosan dengan kita itu bagaimana caranya. Ya akhirnya alhamdulillah menerima, tapi saya belum menyampaikan ke teman-teman. Coba dikomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin akan saya coba. Mungkin kan itu mungkin usulan yang bisa diterima, bisa dicoba untuk dievaluasi nanti hasilnya seperti apa. Nah, menurut Bu Ririn, hal-hal apa yang jenengan anggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini, termasuk pembelajaran daring di LMS yang sudah jenengan rasakan? Dari pembelajaran ini saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi meskipun dulu itu sebenarnya kita sudah melaksanakan berdiferensiasi, tapi
tapi nggak paham itu apa. Tapi setelah mengikuti di LMS ini 1 bulan sama belajar di LMS ini, oh saya paham, oh ini berarti yang saya terapkan itu ternyata pembelajaran berdifferensiasi. Itu merupakan capaian berarti. Capaian. Ada lagi mungkin capaian yang lain. Ya, capaian saya terus pembelajaran saya nggak monoton, nggak saya tidak melulu menerangkan, terus membaca itu nggak Tidak ceramah. Iya, tidak ceramah. Anak-anak saya ajak diskusi, saya ajak sharing, mau kamu bagaimana, terus apa itu untuk waktu pembelajaran itu yang kamu inginkan bagaimana. Alhamdulillah anak-anak merespon. Dan sekarang kan kelas 5 kan jumlahnya kan berkurang Bu, jadi ini Lebih bisa mengeksplor kemampuan anak. Nah, pembelajaran berdifferensiasi menurut Bu Ririn itu harus diberikan atau bagaimana? Harus diterapkan atau bagaimana? harus diterapkan, bukan karena itu apa ya, itu berdampak pada murid. Jadi itu kita itu paham anak itu kemampuannya itu bagaimana, kami itu menginginkan yang mana, bukannya kita membedakan antara anak yang pintar dan anak-anak yang kurang mampu, tapi berdifferensiasi itu apa ya, kayak campur gitu loh. Jadi kita bisa mengeksplor anak-anak itu, nanti yang kurang mampu bisa membantu, terus oh malah pembelajaran aku seperti ini. Jadi anak-anak itu di dalam dirinya itu bisa menanamkan diri, aku harus belajar dengan cara seperti ini. Itu yang saya temukan Bu, pembelajaran berdifferensiasi itu seperti itu. Memang berfokus pada anak. Jadi nggak gurunya yang berkuasa, tapi murid yang apa ya, Senternya ke murid ini seperti itu. Baik Bu Ririn, capaian-capaian jenengan sudah banyak karena mengingat modul yang jenengan terima sudah tuntas Bu. Tuntas, iya, Bu. Nah, ini tadi saya akan melanjutkan penerapan aksi nyata modul 3.1 nggih Bu Ririn, karena di LMS itu ternyata jenengan tidak punya kewajiban untuk mengupload aksi nyata nggih. Nah, di sini saya diminta untuk melakukan refleksi dari aksi nyata jenengan waktu itu bersama rekan sejawatnya nggih, terkait refleksi proses pengambilan keputusan. Nah, Bu Ririn, pada waktu aksi nyata modul 3.1 itu jenengan kan sudah mempraktekkan proses pengambilan keputusan melalui paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan nggih. Nah, berdasarkan hasil pemetaan jenengan menggunakan paradigma, prinsip itu tadi, menurut Bu Ririn bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang sudah jenengan lakukan? Pada waktu aksi nyata 3.1 itu saya mempraktekkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma ya Bu ya, terus 3 prinsip dan 9 pengujian keputusan di sekolah. Menurut saya dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada murid dan bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Nah, 4 prinsip itu berarti ya, individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kekasihan, terus kebenaran lawan kesetiaan, terus jangka pendek melawan jangka panjang. Terus 3 prinsip itu berpikir hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, mengutamakan rasa peduli. Itu berarti. Ya, itu apakah sangat berpengaruh gitu dalam pengambilan keputusannya? Iya Bu Tati, pengaruh sekali kalau kita tidak tidak mempertimbangkan antara 4 paradigma dan 3 prinsip itu, nanti takutnya terutama saya sendiri nanti takutnya keputusan ini berpihak sama saya saja, nanti tidak berpihak sama orang lain. Kalau kita sudah mengambil keputusan kan harus bisa dipertanggungjawabkan supaya nggak ada kasarnya ngomong itu di belakang baru keputusan ini lah, bisa dipertanggungjawabkan keputusannya. Nah, menurut Bu Ririn, apakah ada hal yang masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi dalam pengambilan keputusan waktu itu? Ya Bu, menurut saya itu banyak sekali Bu yang harus dikembangkan dalam pengambilan keputusan itu. Keterampilan mengidentifikasi jenis permasalahan termasuk paradigma dan prinsip yang mana sehingga kita dapat menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah. Iya, betul. Ya, setuju Bu Ririn. Kita memang harus mampu mengidentifikasi nih sebuah permasalahan yang terjadi, yang pasti di sekolah banyak masalah nih Bu. Banyak sekali masalah yang setiap hari lah harus kita setuju hadapi. sih saya dengan pendapat Bu Ririn, kalau dalam mengambil keputusan itu untuk menentukan tindakan memang harus bisa mengidentifikasi
identifikasi langkah awalnya. Nah, menurut Bu Ririn, hal apa yang menurut Bu Ririn itu bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Menurut saya itu dari keberhasilan itu ya tadi Bu, 4 prinsip dan 4 paradigma dan 3 prinsip itu harus seimbang Bu ya. Kita harus sebelum mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan 4 paradigma tadi dan 3 prinsip itu. Jadi itu nanti menurut saya keputusan itu nantinya pasti akan berhasil ya, meskipun nggak berhasil 100% berarti ya, tapi kita sudah punya pertimbangan. Jadi kita harus mempertimbangkan nanti ini untung dan ruginya seperti itu. Tentunya harus ada evaluasi setelah adanya keputusan ya Bu Ririn. Setelah kita memutuskan harus ada evaluasi itu nanti dampaknya bagaimana. Betul ya Bu Ririn. Nah, dari pengalaman Bu Ririn selama ini, adakah pengalaman yang terjadi yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait dengan murid ataupun dengan rekan sejawat? Baik dengan mengalaminya di sebelum ikut guru penggerak ataupun sudah selama ikut guru penggerak di sini, pernah mengalami atau tidak? Banyak Bu ya. Bisa diceritakan mungkin. Ya. Spill salah satu saja. Oh ya. Pertama pada waktu menentukan KKM kelulusan. KKM kelulusan. Kelas 6 ya berarti. Itu sebelum saya menjadi guru penggerak. Itu saya itu sudah kelas 6 itu. Jangan ngajar kelas 6 atau jangan kelas 6? Saya ngajar kelas 6 dulu Pak. Saya ngajar kelas 6 itu sudah lama, terus apalagi nanti kalau kita masuk kombinasi itu itu sangat dilema Bu ya. Nanti kalau kita tidak mengatur nilai itu nanti ya dampaknya ya bisa membayangkan kan. Biasanya anak yang pandai malah nggak bisa masuk, malah anak yang biasa bisa. Terus akhirnya membuat keputusan yang bagaimana? Nah ini Bu, Yang kita pakai prinsip apa ini tadi kira-kira? Prinsip semuanya kayaknya Bu lah. Kan kita kan harus juga melawan nanti individu lawan masyarakat juga. Nanti maksudnya individu saya dengan orang tua. Nanti lawan anak misalnya ya, terus misalnya nanti terus rasa keadilan, gak adil Bu gini-gini, terus apa itu kebenaran. Nah, kita ini kemampuannya saat itu bisnis saat ini itu sangat apa Bu ya? Sangat berpengaruh, dilema sekali pada saat pokoknya kelulusan penentuan KKM kelas 6 itu sangatlah luar biasa. Yang menguras tenaga juga menguras pikiran. Dan dari hasil keputusan yang jenengan ambil bersama rekan-rekannya itu akhirnya membuahkan hasil seperti apa? Bisa dipertanggungjawabkan atau berdampak atau bagaimana? Alhamdulillah bisa saya pertanggungjawabkan. Ternyata itu wali murid itu bisa menerima dengan alasan yang tepat. Saya menjelaskan bagaimana memang kondisinya seperti ini, anak panjenengan. Saya harus menjelaskan memang kondisi anak itu seperti ini. Melalui katrol enggak jadinya? Tetap katrol itu tetap. Jadi apa ya? Ya tapi enggak. Kalau katrol itu saya menentukan salah. Ya itu lebih ya. Jadi kan 4 prinsip itu selalu harus ada. Oke. Nah, menurut Bu Ririn, setelah jenengan membuat keputusan bersama rekannya tadi terkait ngatrol nilai KKM itu masih perlu dikembangkan lagi nggak? Kira-kira apa yang masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Masih perlu ya, kita tuh harus masih mengembangkan apa yang permasalahan supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Terus ya kita tidak memihak pada salah satu individu, misalkan dari anak yang pintar, dari anak-anak seperti itu. Jadi kita itu harus apa ya, benar-benar mengambil keputusan yang memang harus berpihak ke semuanya, entah itu dari rekan sejawat, terus terutama dari kepala sekolah juga. Berarti jenengan selama belajar di modul 3.1 ini ternyata memang sangat bermanfaat ya Bu dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Alhamdulillah sangat bermanfaat, yang tidak hanya asal mengambil keputusan. Jadi harus mempertimbangkan dampaknya nanti. Dan ini merupakan bekal ya buat jenengan, buat kita semua dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Bu Ririn, saya akan menanyakan merefleksi rancangan
program yang berdampak pada murid yang sudah jenengan terapkan ini, sudah jenengan pelajari di modul 3.2 dan modul 3.3. Kira-kira apa Bu Ririn sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di lembaganya? Baik selama Selama ikut guru penggerak itu alhamdulillah itu banyak ilmu Bu ya. Terus akronim Jumat Berseri. Nah, Jumat Berseri itu ternyata itu akronimnya panjang. Jumat ya itu jadi satu Bu, Jumat bersih, Jumat makan sehat, terus Jumat apa lagi ya? Saya lupa Bu sama. Intinya itu Jumat Berseri. Nah, itu nanti digabung menjadi satu. Terus pelaksanaannya itu sendiri-sendiri. Seperti itu. Pelaksanaannya sendiri-sendiri kegiatannya. Iya, sama kegiatannya itu nanti misalnya Jumat minggu pertama, ini nanti misalnya makanan sehat, terus Jumat Yang sudah dilaksanakan yang mana? hampir semuanya sudah. Ya, bisa di-spill kegiatannya. Kegiatannya kalau kita Misalkan Jumat kemarin apa? Jumat kemarin itu kita Jumat bersih Bu, karena biar Sabtunya buat karnaval, jadi kalau ditonton masyarakat kan kita kan ya agak sedikit gimana kok sekolahnya seperti ini. Jadi pada Jumat kemarin itu kita menerapkan Jumat bersih. Setelah kegiatan karnaval, lokasinya kotor gitu, terus diadakan Jumat bersih. Terus Jumat berikutnya, Jumat besok itu Jumat makanan sehat itu loh Bu, untuk anak-anak, penerapan makanan sehat itu loh, supaya anak-anak itu bisa suka sayur, suka buah, terus manfaat makanan sehat itu makan sayur seperti itu. Terus Jumat berikutnya lagi kita sedekah infak itu seperti itu sudah diterapkan semua di sini. Infaknya dikumpulkan begitu? Iya, dikumpulkan. Terus nanti kalau kita sudah berkumpul itu nanti bisa dialokasikan. Saya kerjasama dengan guru agama, dialokasikan terutama yang di sini dulu Bu, anak-anak yang di sekolah itu ada misalnya memang benar-benar kurang mampu, itu nanti pasti dikasih santunan, diambilkan dari infaknya. Nah, dukungan apa saja yang Bu Ririn perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat itu tadi? Ya, terutama itu dukungan moral ya, untuk menyemangati supaya itu berkelanjutan, tidak. Dukungan moral dari mana saja? Dari semuanya ya, terutama dari pihak kepala sekolah Bu, kepala sekolah, terus teman sejawat juga, terus wali murid juga mendukung, terus anak-anak nanti juga mendukung dari kegiatan sekolah kan, nanti kan juga kembali lagi ke murid, terus orang tua juga merasa senang. Misalkan tadi yang kita santunan itu tadi, yang memang benar-benar anaknya tidak mampu itu nanti sama sekolah di desa. Sejauh ini sudah terlaksana dengan rutin dan baik Bu? Sudah semuanya. Untuk santunan nanti kalau sudah terkumpul berapa itu baru kita salurkan. Memang benar-benar di momen-momen tertentu, tertentu dalam bentuk barang atau uang atau uang. Nah, apa yang menjadi tantangan Bu Ririn dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Ada tantangannya, mungkin ada kendala? Banyak kendalanya. Kadang itu misalnya ya, kadang kita itu minggu pertama itu sudah sukses ya, terus kadang nanti minggu kedua kok gak sukses. Itu tidak suksesnya seperti apa? Antusias, kadang semangatnya anak-anak, terus semangatnya kadang-kadang teman-teman kan juga mungkin ada rasa bosan juga, jenuh. Nah, itu saya tetap merefleksikan diri dan ambil teman-teman itu semangat untuk mengembangkan sekolah, juga nanti juga berdampak sama anak. Itu saya terus merefleksikan diri dan berkomunikasi dengan guru senior. Jadi saya minta dukungan, Bu, tolong Bu, saya juga diberi semangat, anak-anak juga diberi semangat dari kelas 1 sampai kelas 6, wali kelasnya juga harus memberi semangat. Seperti itu. Itu semangat ya, berarti cara dengan mencari dukungan semangat. Oke Bu, dukungan semangat senior. Dari senior kan untuk menumbuhkan supaya ini berkelanjutan, nggak mandek gitu loh. Nggak misalnya minggu ini berjalan lancar loh, minggu berikutnya kok nggak lancar, itu kenapa? Jadi kan biasanya kenapa Bu? Kadang itu tidak ya maaf ya, kadang kan tidak konsisten. Misalnya kita mulainya jam 7 atau jam 7, misalnya kita start jam 7, kadang ada yang kan otomatis kita kualat terhambat. Terus nanti sudah di tengah-tengah sudah berjalan terus baru ada yang datang, itu termasuk hambatan juga. Jadi saya
terus mengkomunikasikan kalau ada kegiatan seperti ayo kita kompak, kan ini kan juga untuk lembaga, juga untuk anak-anak. Bagaimana cara jenengan menyampaikan untuk supaya kompak ke rekan-rekan yang mungkin datang terlambat, yang kurang semangat, atau ke anak-anak, jangan menyampaikan langsung atau bagaimana? Ya langsung Bu, saya kan orangnya kan Atau harus melalui kepala sekolah dulu? awalnya dari kepala sekolah, terus akhirnya kepala sekolah memberi kewenangan, wes monggo kerso Bu, yang penting anak-anak bisa berjalan, teman-teman juga nanti ada kerentek untuk membantu ya dari berkembangnya dari SD ini. Nah, kepala sekolah itu menyerahkan penuh ke saya. Ya alhamdulillah kepala sekolah itu sangat mendukung kegiatan ini. Jadi terus nanti kalau saya sudah jadi kepala sekolah, terus saya baru ke teman-teman, ayolah wong nggak cari kayak guyon atau itu terus Ya, nggak kaku-kaku gitu ya. iya betul Bu. Ngalih guyon atau itu ya akhirnya malah berjalannya itu tanpa saya ingatkan, oh besok waktunya Jumat ini, tanpa saya ingatkan kok datangnya. Oke. Jenengan mengingatkan secara langsung atau melalui grup WA gitu mungkin? Langsung Bu, kalau kadang grup WA itu nanti biasanya kan diindahkan maksudnya, terus iya, katanya waktu sebelum pulang sekolah itu besok waktunya ini loh datangnya lebih awal. Mungkin ada strategi lain Bu untuk kegiatannya apa Jumat berserinya itu supaya teringat selalu gitu, mungkin membuat poster atau gitu sudah pernah dicoba? Ini Bu Tati ini membangkitkan saya Mungkin bisa jadi untuk poster belum terpikirkan ya mungkin mungkin kedepannya akan Ya. akan dibuatkan poster gitu berseri. diletakkan di mana gitu programnya supaya terbaca jenengan supaya tidak lelah mungkin ya. Ya harus Atau dibuat posternya untuk status WA kan juga bisa. nanti kalau jadi bisa tidak nanti lupa. ya posternya itu dibuat per kelas jadi nanti Nah, ingat seperti jadi, itu. Iya Bu Tati. Keren Bu, moga-moga programnya terus berjalan, bisa berkelanjutan yang pastinya berdampak untuk murid. Baik Bu Ririn, saya melanjutkan pertanyaan saya. Kalau tadi tentang program yang berdampak pada murid dan sudah berjalan, anak-anak antusias, teman-temannya mendukung. Nah ini saya menanyakan terkait hasil Lokakarya 2 Lokakarya 2 pada waktu lalu tentang komunitas praktisi yang harus diinisiasi dari guru penggerak waktu itu. Apakah Bu Ririn sudah benar-benar merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolahnya dan sekitarnya? Jika ada loh nggih, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bu Ririn? Sudah terbentuk nggih pastinya? Sudah terbentuk, tapi Nggih. mungkin ya kurang Bu ya, kurang terorganisasi atau gimana, tapi sudah ada kok. Sudah jenengan bentuk sudah diinisiasi. Nah, komunitas praktisi ini memiliki peran dalam proses belajar jenengan seperti apa? Kita sharingnya itu gini kan banyak ya permasalahan, terutama ya bukan saya saja kan, setiap guru atau setiap anggota komunitas setiap anggota komunitas itu pasti mempunyai permasalahan yang beragam, entah itu di sekolahan atau di rumahnya, terus nanti akhirnya terbawa ke sekolahan, terus ya itu tempat apa ya kita sharing, kita tukar pendapat, terus aku kok ada masalah seperti ini, terutama dengan anak-anak yang belajar gimana cara mengatasinya, seperti itu dibahas dalam komunitas yang Bu Ririn tadi. Apa rencana yang akan dilakukan oleh komunitas praktisinya jenengan setelah program guru penggerak ini selesai? Komunitas praktisi saya akan tetap konsisten Bu ya dengan yang sudah saya bentuk, karena membentuk ini juga butuh perjuangan. Saya harus mengikuti dari awal, terus sekarang sudah berjalan ya, saya harus tetap konsisten dalam ini. Tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Nanti mau mengadakan dalam bentuk kerja seperti apa di komunitas praktisinya? Itu dalam bentuk sharing Bu ya, kita sharing, kita curhat lah apa sih kesulitan kita pada saat pembelajaran, terutama menghadapi anak-anak yang mungkin yang agak luar biasa atau bagaimana, mereka kan permasalahan mereka. Mungkin kalau menurut Bu Ririn, dukungan apa yang Bu Ririn butuhkan untuk komunitas praktisi Bu Ririn ini agar bisa terus belajar bersama rekan-rekan sejarah?
Dukungan itu yang saya butuhkan itu dukungan moral, gitu. Dukungan semangat ya untuk meneruskan tetap ini supaya berjalan dengan konsisten. Ya dukungan terutama dari teman sejawat, dari sekolahan juga, ya, dari bapak kepala sekolah itu sangat saya perlukan. Jadi harus mendorong saya dari belakang seperti itu. Mendampingi, menyemangati. Sudah nggak butuh dukungan dana ini kayaknya. Kalau dana kalau ada ya nggak apa-apa Bu. Oke, gitu. Semoga komunitas yang diinisiasi Bu Ririn ini bisa langgeng, bisa bermanfaat untuk sekitarnya, untuk rekan-rekannya, dan memberikan dampak yang baik kepada muridnya. Karena center kita adalah tujuan utamanya adalah murid. Jadi apapun kegiatan kita belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, jadi saya sesuai dengan jadwal, saya hari ini akan melakukan pendampingan jenengan terkait kegiatan observasi yang sudah Bu Ririn lakukan bersama rekan sejawatnya. Saya ingin melihat bagaimana proses jenengan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekannya. Gimana? Apakah bisa Bu Ririn sudah siap? Kita ke kelas saja Bu tadi. Siap, monggo. Sana kelasnya. Iya. Baiklah Bu Ririn, sudah selesai observasi jenengan, pasca observasinya bersama rekannya. Semoga jenengan semakin terasah dalam melakukan coaching bersama rekannya, bisa menilai pembelajaran temannya, memberikan masukan-masukan terhadap kegiatan pembelajaran rekannya. Tibalah saatnya bagian akhir pendampingan Bu Ririn, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Nah, Bu Ririn, hal yang paling menarik setelah Bu Ririn menjalani program guru penggerak ini, apa hal atau materi yang paling jenengan kuasai yang sudah jenengan praktekkan ke murid dari sekian banyak modul, mulai dari modul 3.1 sampai modul 1.1 sampai 3.3. Ini materi yang paling jenengan kuasai yang sudah jenengan terapkan ke murid apa? Itu yang di modul 2 Bu ya. Kalau tidak salah itu modul 2.1 itu mengajarkan tentang kesadaran diri, mindfulness itu. Oke. Itu memang saya kuasai Bu, karena itu kan kompetensi sosial emosional. Nah, kompetensi sosial ekonomi KSE itu saya sangat menguasai Bu, karena di situ kan kita menyadarkan, kita harus sadar pada diri kita sendiri. Setelah kita sadar baru kita ke anak-anak, menyadarkan anak-anak. Itu karena saya di situ karena ada mindfulness-nya itu berhubungan dengan kesadaran diri dengan meditasi. Oke, anak-anak sudah terbiasa jenengan terapkan kegiatan tersebut. Sudah. Mungkin ada lagi yang jenengan merasa berdampak gitu ke jenengan terkait materi pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat berpengaruh juga Bu, terutama ke saya. Jadi saya untuk mengajarkan ke anak itu nggak monoton, ini saya harus bervariasi seperti ini. Saya lebih memahami anak, kemampuan anak itu nggak sama, terus nggak harus digebiah-uyah seperti ini, enggak. Jadi harus memilah-milah, anak itu maunya seperti ini, anak ini menguasai ini, seperti itu. Kan di pembelajaran berdiferensiasi kan sudah lengkap di situ bagaimana kita memetakan. Kalau menurut Bu Ririn, materi apa yang dirasa masih membingungkan dan perlu dikaji lebih dalam lagi? Tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan. Iya. Ini materi terakhir loh ini. Iya, itu ada Bu, saya agak bingung, saya masih bertanya-tanya Bu. Terus rencananya Bu Ririn untuk mendalami materi ini apa? Belajar terus. Mau belajar di mana? Ya terutama apa belajarnya? Bu, saya tanya Bu, gimana caranya kita supaya mengambil keputusan itu nggak sepihak. Tentunya karena kita setiap hari pastinya dihadapkan dengan berbagai permasalahan, mungkin kita bisa mencoba mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada di sekitar kita.
istilahnya kita jam terbangnya supaya lebih tinggi gitu ya dalam menghadapi permasalahan, tanggap terhadap permasalahan. Oke Bu Ririn, mungkin yang jenengan rasakan itu juga bukan hanya jenengan yang mengalami, karena kita menjadi orang menjalani hidup itu pasti selalu dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang harus kita pecahkan dengan cara pandang, tidak serta-merta langsung menjawab pertanyaan. Oke, saya siap untuk menjadi rekan partner, saling sharing ya. Bukan saya yang memutuskan, ini harus saling meng-coaching ini satu sama lain terkait dalam menjawab pertanyaan. Baiklah Bu Ririn, saya rasa pendampingan hari ini cukup. Semoga apa yang menjadi unek-unek panjenengan, apa yang sudah jenengan kuasai bisa diimplementasikan ke murid-muridnya, ke rekan sejawatnya, dan untuk materi yang menurut jenengan perlu diperdalam lagi nanti kita bahas di komunitas praktisinya. Gimana? Iya, sangat bagus Bu Tati, terima kasih. Ini tadi masukan juga, berarti kan komunitas praktisi jadi kan tidak berhenti, terus lagi ada bisa eksis. Terima kasih atas sarannya, masukannya itu sangat membantu saya dan memotivasi saya untuk tetap semangat belajar. Iya, apalah arti sebuah sertifikat guru penggerak kalau kita tidak bergerak menggerakkan rekan sejawatnya. Siap nih. Saya semoga pertemuan hari ini kita bisa mengambil hal-hal yang positif, yang jeleknya jangan diikuti. Saya undur diri nih Bu Ririn. Oke Bu Tati. Jika ada kurang dan lebihnya selama saya mendampingi jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.